Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembuka ini, kita akan membahas tentang pengantar RPL atau rekayasa perangkat lunak. Nah, dari kata rekayasa berarti ini lebih ke mengembangkan, seperti itu ya, merekayasa sesuatu yang tadinya A bisa jadi menjadi A+, menjadi AB, dan seterusnya, seperti itu. Perangkat lunak atau software, ini yang memang identik dengan software engineering, seperti itu ya. Maka berbicara tentang tujuan dari mata kuliah ini, yang pertama terkait dengan pengantar, diharapkan setiap mahasiswa memahami apa itu inti dari rekayasa perangkat lunak, dan kenapa kita harus merekayasa perangkat lunak, seperti itu ya. Yang kedua adalah memahami secara profesional, karena pada saat kita merekayasa, tentunya ada etika, ada standar, ada kebijakan yang memang harus dipatuhi, seperti itu. Kemudian mahasiswa diharapkan yang selanjutnya adalah memahami siklus hidup perangkat lunak. Mengapa dikatakan siklus hidup? Bukan hanya proses saja. Karena dengan harapan kita membangun perangkat lunak atau mengembangkan perangkat lunak, next akan terus dikembangkan kembali. Seperti itu ya. Jadi siklusnya hidup. Setelah selesai pun maintenance, kemudian nanti di awal lagi jika ada pengembangan atau tambahan yang lainnya. Kemudian kita memahami yang namanya aktivitas dan tahap dalam membangun perangkat lunak, seperti itu. Dari mulai kita menganalisis sampai tentunya nanti mengevaluasi. Yang pertama adalah dari segi definisi, perangkat lunak tentunya instruction, di mana berbicara tentang program komputer gitu ya. Di sini tentunya kita mengeksekusi fungsi dan nanti akan seperti apa dilihat performance-nya gitu ya. Kemudian data struktur, tentunya di sini kita mengetahui bahwa berbicara manipulasi informasi, tentu kita harus tahu tentang apa? Tentang struktur datanya. Kemudian berbicara tentang dokumen. Nah, tentunya ini mendeskripsikan dari setiap operasi dan bagaimana penggunaan dari program-program tersebut, seperti itu. Nah, penggunaan software tentunya di sini yang pertama adalah untuk mengendalikan komputer, sistem operasi gitu ya. Kita kan pada saat berbicara perhitungan jual beli tentunya, oh ini kalau membeli berarti bertambah, kalau menjual berarti berkurang, seperti itu. Untuk mengkomunikasikan informasi, tentunya diharapkan dapat informasi dari A dapat didistribusikan ke B melalui apa jaringan tadi, seperti itu ya software jaringannya. Dan tentunya membuat dan bisa juga mengendalikan program lain. Harapannya itu, gitu ya. Karena maka diawali dengan rekayasa perangkat lunak, bukan membangun perangkat lunak, tapi merekayasa, mau itu membangun dari nol atau nanti next mengembangkan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang perkembangan dari pemanfaatan software. Yang pertama tentunya pengambilan keputusan di bidang bisnis. Ini sekarang merambah di berbagai platform, seperti itu ya. Yang kedua adalah bisa dijadikan landasan atau referensi dalam melakukan investigasi ilmiah ataupun pemecahan masalah, seperti itu. Nah, faktor kunci yang membedakan antara produk atau layanan yang modern dengan data yang tradisional, itu ya, untuk perbedaan bagaimana kita memanfaatkan software atau perangkat lunak ini. Kemudian di dalamnya tentu kita berkaitan terintegrasi, saling berkomunikasi antara telekomunikasi, transportasi, militer, medis, industri, dan yang lainnya. Karena sebetulnya software itu bisa digunakan di berbagai bidang tersebut, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicara software engineering. Kita kan seringnya mengenal software engineering gitu ya, perangkat lunak. Maka pada saat berbicara, ini tentunya ilmu yang mempelajari tentang apa? Teknik pembuatan software yang baik. Maka muncullah dengan istilah pendekatan teknik atau engineering approach. Dari apa saja fasenya? Tentu dari awal kita merencanakan. Yang kedua, pengembangan. Next, pemeliharaan. Nah, berbicaranya sekarang adalah software dan software engineering itu apa tantangannya sih sebetulnya? Yang pertama adalah tentunya dari teknologi. Berbicaranya apa? Hardware, gitu ya. Tentunya yang didapat apa nanti harapannya? Dapat mengurangi biaya pengolahan, penyimpanan data. Kalau dulu berak-rak, kalau dulu misalnya berbanyak lemari kita untuk mengarsipkan, yang selanjutnya adalah tentunya hanya dengan media penyimpanan yang ukurannya kecil tapi bisa menampung banyak data. Seperti itu ya. Next, berarti mengurangi biaya dan memperbaiki.
mungkin beberapa klien harus banyak PC-nya. Sekarang bisa solusinya tentunya tadi keberhasilan sebuah software gitu ya. Tentunya dalam bisa menentukan dalam suatu usaha. Jadi dapat membedakan nih, oh ini yang perkembangan usahanya menggunakan software, oh ini yang tidak, seperti itu ya. Itu akan terlihat, apalagi di masa pandemi sekarang. Ini sangat jauh berbeda sekali jenjang atau perbedaan antara yang berbicaranya untuk yang masih manual atau memang yang sudah terkomputerisasi. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicaranya adalah evolusi software. Tentunya berbicaranya adalah dari era pertama, gitu ya, dari komputer yang PC-nya sangat besar. Kemudian barulah nanti next ke era yang kedua itu kan sudah multi user, pakai database, gitu ya. Yang ketiga ini sudah terdistribusi, gitu ya. Yang keempat sekarang sudah zamannya expert system, intelijensi mesin. Kenapa? Sekarang pola digital itu sudah seolah-olah si mesinnya yang belajar, si software-nya yang belajar. Dia bisa menentukan role-role yang lainnya. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi berbicara software. Nah ini penjelasannya ada di sebelum tadi ya. Sekarang kita next masuk berbicara sifat dan karakteristik. Tentunya tadi, oh iya, kalau software itu ada sistem logiknya, bukan sistem secara fisik hardware-nya, gitu ya. Makanya dinamakan software itu perangkat lunak kan, gitu ya. Jadi memang secara logikanya tadi. Elemen itu tidak aus atau tapi tidak rusak, gitu ya. Memang ya secara fisik nggak bisa rusak, gitu ya. Tapi berbicara kita lihat nanti, oh ini ada yang error dan yang lainnya, nah tetapi bisa rusak juga sebetulnya di dalam, maka dikatakan tidak aus, tetapi tidak rusak. Software itu direkayasa dan dikembangkan, bukan dibuat di pabrik-pabrik, bukan ya. Jadi makanya ada software house gitu ya. Memang rumah-rumah yang membangun software seperti itu ya. Software itu tidak bisa dirakit, yang dirakit itu adalah hardware-nya. Bahkan di hardware pun harus ditanamkan software supaya menjadi bagus, bisa bekerja seperti itu kan ya. Komponennya, maka tadi berbicaranya bahasa. Kita punya hardware, berarti kita harus punya bahasa dong untuk mentransmisikan dari bahasa manusia ke dalam bahasa mesin. Maka di tengahnya ada tuh yang namanya translator. Karena kan kita nggak kenal tuh bahasa mesin gitu ya, berarti ada translator sama. Seperti Anda kalau keluar negeri nggak bisa bahasa, berarti kan ada translatornya, seperti itu ya. Maka di sini kita kenal dengan ada yang namanya bahasa mesin. Next, aplikasi software itu contohnya seperti apa? Sistem software, real-time software, business software, engineering dan scientist software, sampai artifisial. Nah, berbicara aplikasi software, kenapa sekarang dinamakan krisis software bisa terjadi? Karena bisa jadi software itu, perangkat lunak itu dibangun, ya sudah setelah dibangun, digunakan, tidak di-maintenance, tidak dikembangkan. Gitu ya, biasanya seperti itu. Penyebabnya, karena tidak bisa masuk ke dalam teknologi baru, tidak bisa berintegrasi dengan teknologi baru, dan banyak lagi sebetulnya seperti itu ya. Atau bahkan tidak banyak orang yang menggunakan sehingga memang fungsinya memang tidak terasa. Itu bisa jadi seperti itu ya. Maka berbicara model software engineering menurut Steve Badar ini yang secara software yang ekonomis itu ada terdiri dari metode, peralatan, prosedur. Karena berbicaranya ini elemennya. Prosedur ya tentu harus ada prosesnya seperti itu ya. Nah, jenis perangkat lunak ini seperti tadi yang disampaikan. Nah, berbicara rekayasa perangkat lunak, berarti di sini tentunya berbicara sampai nanti maintenance, bagaimana kita menggunakannya. Kemudian di sini semakin bergantungnya manusia atau masyarakat kepada software, seperti sekarang ya, saya itu tergantung nih kalau misalnya mau belanja, misalnya ke perangkat lunak ini atau software ini. Nah, tentunya kebutuhan proses software-nya tadi cepat, handal, dan ekonomis. Biasanya seperti itu, gitu ya. Kemudian tantangannya, nah tadi perubahan bisnis dan sosial, ketepatan waktu, keamanan, dan yang lainnya. Yang paling berat itu adalah di masa pandemi sekarang, yaitu akan terlihat keberagamannya. Tipe sistem software-nya berbeda-beda. Metode dan alat bantunya pasti beragam juga, berbeda juga, seperti itu ya. Perubahan bisnis dan perubahan sosial seperti pada saat ini, itu sangat mengikis sekali yang namanya software, seperti itu. Keamanan dan tingkat kepercayaan terhadap software pun tentunya ini menjadi PR besar pada saat berbicara
A bisa membangun software dengan tingkat keamanan level 1, tapi B bisa menjaga software dengan level sampai level 3. Nah, itu tentunya bisa berbahaya juga berbicaranya tentang bisnis, seperti itu ya. Orang akan lebih memilih sebuah software atau perangkat lunak yang memang tingkat kepercayaan atau keamanannya bagus, seperti itu kan ya. Sehingga datanya aman. Yes. Nah, di sini ada juga istilah adalah computer aided software engineering. Software aplikasi yang digunakan untuk membuat software. Jadi kalau berbicara, oh Bu itu toolsnya, bolehlah dikatakan seperti itu, gitu ya. Nah, aktivitas yang didukung case tool ini antara lain ya bisa menganalisa, memodelkan, debugging, dan testing. Anda kan kalau buat software, buat perangkat lunak, itu buat aplikasi atau sistem, itu kan pasti ada ya. Anda deklarasikan sampai nanti di running, muncul debug atau lognya, kemudian melakukan pengujian seperti itu, gitu ya. Nah, bagaimana karakteristik software yang baik? Tentunya dari maintenance-nya, dari defendability-nya, efisiensinya tentunya, dan usability-nya. Seperti itu. Ini secara inti ya. Nah, bagaimana kalau berbicara tentang tanggung jawab dan etika dan profesi? Yang pertama adalah kerahasiaan. Software itu kalau berbicara private, datanya penting, biasanya kan ada beberapa yang tampilan usernya hanya A, B, tapi berbagai admin bisa dari semua aspek atau fitur yang ada, gitu ya. Kompetensinya bisa ngapain aja, gitu kan ya. Kemudian tentunya berbicara software, pada saat berbicara softwarenya memiliki lisensi, biasanya kan itu tidak bisa dihakikan begitu saja kan ya. Kita harus beli lisensinya. Atau bahkan kalau kita bangun sistem, supaya nanti kita tidak diklaim oleh orang lain, kita bisa ajukan hak ciptanya. Hak itu adalah hak kekayaan intelektualnya, gitu ya. Jadi berbicara haki, tentunya kita perlu ajukan, sangat perlu diajukan pada saat software kita memang sudah oke, sudah bagus, bisa diimplementasikan dan banyak digunakan orang, supaya nanti lisensinya ke kita seperti itu sebagai pembangunnya. Mencegah penyalahgunaan komputer tertentu. Jadi sebetulnya secara sederhana saja, kalau misalnya teman Anda membuka akses PC Anda tanpa sepengetahuan dan tanpa Anda mengopi data komputer, itu sebetulnya sudah dinamakan penyalahgunaan. Maka berbicara software tentunya ada pengamanan kan, seperti itu. Kita bisa lihat lognya, kita bisa lihat historinya dan yang lainnya seperti itu.